Kalau cuma bisa masak begini, kamu sadar diri saja, Sari. Kamu itu numpang di rumah saya. Ucapan Bu Ratna jatuh keras di meja makan, di depan semua orang. Sendok Sari berhenti di udara. Arman duduk tepat di sampingnya. Diam, menunduk, seolah kalimat itu bukan tentang istrinya. Bu Ratna tidak berhenti. Uang, kewajiban, dan kata tidak tahu diri dilempar satu persatu. Rapi tapi kejam. Sari menoleh ke Arman, menunggu satu kalimat pembelaan. Tidak datang. Yang ada hanya anggukan kecil. Nyaris setuju. Sari menurunkan sendoknya perlahan. Dadanya terasa ditekan, bukan oleh teriakan, tapi oleh kenyataan bahwa ia sendirian di meja itu. Dan di saat semua orang mengira ia akan diam seperti biasa, Sari tahu satu hal. Setelah makan malam ini, tidak semua orang akan pulang dengan keadaan yang sama. Masakannya kok begini? Kamu niat jadi istri atau cuma numpang makan? Suara Bu Ratna memotong obrolan di meja makan. Kalimat itu diucapkan tanpa ragu. Tepat saat Sari baru menyuapkan nasi ke mulutnya. Sendoknya berhenti. Beberapa pasang mata langsung mengarah padanya, menunggu reaksi. Sari menurunkan sendok pelan. Ia menatap lauk di piringnya, lalu ke wajah mertuanya. Tidak ada nada bercanda. Bu Ratna duduk tegak, tangan bersedekap, seperti sedang mengadili. Di rumah ini ada aturan. Bukan asal masak lalu merasa sudah beres. Lanjutnya, Sari melirik Arman di sampingnya, berharap ada suara lain yang masuk. Arman tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menyesap air minum, seolah sedang sibuk menghindari tatapan. Diamnya terasa lebih keras dari kata-kata Bu Ratna. Sari merasakan sesuatu runtuh pelan di dadanya. Tapi wajahnya tetap tenang. Dulu sebelum kamu datang, rumah ini teratur, kata Bu Ratna lagi. Sekarang apa-apa harus diingatkan. Uang juga entah kemana. Kalimat terakhir itu sengaja diucapkan lebih keras. Sari tahu, itu bukan hanya untuknya, tapi untuk semua yang duduk di meja itu. Sari menarik napas pendek. Kalau ada yang kurang, bilang saja. Ucapnya pelan. Suaranya tidak bergetar, tapi tangannya mengerat di bawah meja. Bu Ratna mendengus kecil, seperti sudah menduga jawaban itu. Kurang? Kamu ini istrinya Arman. Harusnya tahu diri, balas Bu Ratna cepat. Arman mengangkat kepala sebentar, lalu kembali diam. Tidak membela, tidak juga menegur. Sikap itu seperti keputusan yang sudah diambil tanpa kata. Sari kembali menatap piringnya. Makan malam berlanjut, tapi rasanya sudah berubah. Di meja itu, Sari akhirnya paham satu hal. Penghinaan ini bukan yang pertama, dan jelas bukan yang terakhir. Uang belanja itu jangan cuma habis di dapur, kata Bu Ratna sambil menatap piringnya sendiri. Kalau jadi istri, pikirannya jangan pendek. Rumah ini besar, kebutuhannya banyak. Suaranya datar, tapi setiap kata seperti diarahkan tepat ke satu orang. Sari tetap makan. Tidak ada jawaban. Ia tahu, membalas sekarang hanya akan memperpanjang sesuatu yang memang ingin dipanjangkan. Bu Ratna melirik Arman. Kamu juga terlalu diam. Istri itu perlu diarahkan, bukan dibiarkan. Kalimat itu menggantung, menunggu reaksi. Arman mengangguk kecil. Iya, Bu, katanya singkat. Tidak ada tambahan. Tidak ada bantahan. Sari berhenti mengunyah. Anggukan itu terasa seperti persetujuan atas semua yang baru saja diucapkan. Bu Ratna semakin percaya diri. Sekarang ini banyak perempuan lupa diri setelah menikah. Merasa sudah aman, padahal masih numpang. Ia menyeka bibirnya dengan tisu, tenang, seolah tidak sedang merendahkan siapapun. Sari menegakkan punggung, menyelesaikan suapan terakhir tanpa ekspresi. Sari berdiri lebih dulu. Ia mengangkat piring-piring kotor, satu persatu, tanpa izin. Tidak ada yang menahan. Arman hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap meja. Bu Ratna membiarkannya pergi, seolah itu memang tugas yang seharusnya. Di dapur, suara air mengalir menenggelamkan sisa obrolan dari ruang makan. Sari mencuci piring sendirian. Tangannya bergerak otomatis. Kepalanya kosong, tapi dadanya terasa berat. Ia sadar, diamnya Arman barusan bukan kebetulan. Saat piring terakhir diletakkan di rak, Sari berhenti sejenak. Ia menatap tangannya sendiri, basah dan dingin. Di rumah itu, ia baru saja jatuh, bukan karena kata-kata mertuanya, tapi karena memilih percaya pada seseorang yang memilih diam. Kamu mulai besok bangun lebih pagi, kata Bu Ratna tanpa menatap wajah Sari.
Jam 5 dapur sudah harus hidup. Kalimat itu disampaikan seperti pengumuman, bukan permintaan. Sari berdiri di dekat pintu dapur, mendengarkan tanpa menyela. Belum selesai di situ. Bu Ratna melanjutkan. Nada suaranya tetap datar. Masak 3 kali sehari. Jangan asal. Di rumah ini banyak orang, bukan cuma kamu dan suamimu. Sari mengangguk pelan. Ia merasa tubuhnya sedang diukur, dinilai, lalu ditetapkan aturannya. Arman yang menyampaikan sisanya. Ibu juga bilang, kalau mau keluar rumah, bilang dulu. Ucapnya hati-hati. Biar jelas. Biar nggak ada omongan. Kalimat itu terdengar seperti usaha menenangkan, tapi maknanya justru menekan. Sari menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk. Ini bukan ngelarang, sambung Arman cepat, seolah takut disalahpahami. Cuma biar rapi aja. Sari tidak menjawab. Kata rapi terasa asing ketika kebebasan mulai diberi jam dan izin. Bu Ratna akhirnya menoleh. Kamu sekarang bagian dari rumah ini. Aturannya ya ikut rumah ini. Katanya singkat. Tidak ada ruang tawar. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Setelah itu, ia pergi begitu saja. Sari berdiri sendiri di dapur. Jam dinding berdetak pelan, seolah mengingatkan bahwa waktu di rumah itu kini bukan lagi miliknya. Ia menarik napas pendek, mencoba menerima sesuatu yang belum pernah ia setujui. Saat Arman ikut meninggalkan ruangan, Sari masih di tempat yang sama. Ia sadar, tanpa ada satu kalimat kasar pun, hidupnya baru saja diatur ulang, dan tidak ada yang bertanya apakah ia siap atau tidak. Uangnya bulan ini kok kurang? Suara Bu Ratna terdengar dari ruang tengah. Nada bertanya, tapi mengandung kecurigaan. Sari yang sedang di dapur menghentikan gerak tangannya. Air masih mengalir, tapi ia tidak menutupnya. Dipakai dulu, jawab Arman singkat. Ada jeda setelah itu. Bukan jeda berpikir, tapi ragu. Sari berdiri diam, punggungnya menghadap pintu, telinganya menangkap setiap kata. Dipakai buat apa? Tanya Bu Ratna. Kursi berderit pelan, seolah ia bergeser lebih dekat. Jangan bilang buat hal nggak jelas. Istri kamu harusnya tahu. Arman menurunkan suara. Ada keperluan pribadi. Nanti juga balik. Kalimat itu terdengar terlalu cepat, seperti sudah disiapkan. Sari mematikan keran. Dapur mendadak sunyi, membuat suara di ruang tengah semakin jelas. Jangan sampai kamu nutupin dia, kata Bu Ratna tajam. Kalau sampai uang rumah dipakai sembarangan, yang saya salahkan ya istrinya. Tidak ada bantahan setelah itu. Hanya helaan napas pendek dari Arman. Sari melangkah satu langkah mundur, menjauh dari pintu. Dadanya terasa mengencang, bukan karena tuduhan, tapi karena satu fakta kecil yang baru saja jatuh di tempatnya. Uang yang ia atur, yang ia catat rapi, ternyata tidak sepenuhnya ia kenal perjalanannya. Ia tidak keluar, tidak menegur, tidak bertanya. Sari kembali menyalakan air, mencuci gelas yang sebenarnya sudah bersih. Di kepalanya, satu pertanyaan sederhana mulai menetap, bukan soal uang, tapi soal siapa yang selama ini berbohong dan sejak kapan. Uang belanja itu cepat sekali habis, kata Bu Ratna di hadapan orang rumah yang sedang berkumpul. Suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. Padahal tiap bulan sudah saya atur. Entah dipakai apa. Tatapannya berhenti di wajah Sari, tanpa ragu. Sari berdiri di dekat meja. Ia tidak duduk, tidak juga membela diri. Beberapa pasang mata menoleh. Sebagian pura-pura sibuk dengan ponsel. Bu Ratna melanjutkan. Kalau begini terus, rumah ini yang repot. Istri itu harus bisa mengatur, bukan cuma menerima. Arman akhirnya bicara. Memang belakangan ini pengeluarannya agak nggak jelas. Katanya pelan, tapi cukup terdengar. Kalimat itu singkat, namun efeknya panjang. Sari menoleh ke arahnya. Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada usaha meluruskan. Sari meraih tas kecil di sampingnya. Dari dalam, ia mengeluarkan buku catatan pengeluaran. Buku itu dibuka di halaman tengah, lalu diletakkan di meja, tepat di hadapan Bu Ratna. Ini catatannya, ucap Sari singkat. Tidak ada nada menantang. Bu Ratna menatap buku itu sebentar, lalu kembali menatap Sari. Tidak langsung dibuka. Ruangan mendadak sunyi. Arman menggeser duduknya, terlihat gelisah, tapi tetap tidak berkata apa-apa. Sari menutup tasnya. Ia tidak menunggu respons. Di tengah tatapan orang rumah, ia memilih diam,
Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena ia mulai sadar, perdebatan di rumah itu tidak pernah benar-benar diinginkan. Sari duduk sendiri di kamar. Pintu tertutup. Lampu redup. Ia membuka tasnya perlahan, mengeluarkan buku catatan yang tadi diletakkan di meja. Buku itu tidak tebal, tapi isinya rapi. Tanggal, jumlah, triggering kecil yang selama ini ia anggap wajar. Ia mengambil ponsel, membuka riwayat transfer. Satu persatu angka muncul. Beberapa tidak pernah ia ingat kegunaannya. Sari menyalin tanggal dan nominalnya ke halaman kosong. Tidak tergesa. Tidak emosi. Tangannya bergerak tenang. Seperti sedang merapikan sesuatu yang memang sudah lama berantakan. Pesan-pesan Arman ikut dibuka. Kalimat singkat, permintaan cepat. Alasan yang selalu terdengar masuk akal. Nanti aku ganti. Pakai dulu ya. Sari tidak menilai. Ia hanya menyimpan tangkapan layar, memberi nama file sesuai tanggal. Tidak ada komentar tambahan. Pintu kamar diketuk pelan. Kamu belum tidur? Suara Arman terdengar ragu. Sebentar lagi, jawab Sari singkat. Tidak ada kebohongan di sana. Ia memang belum selesai. Arman tidak masuk. Langkahnya menjauh. Sari kembali ke catatan. Ia menyelipkan bukti transfer ke dalam buku, menandainya dengan pembatas kecil. Semua dikerjakan tanpa degup berlebih, tanpa monolog panjang di kepala. Ini bukan rencana. Ini persiapan. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Sari merasa sedikit lebih tegak. Bukan karena ia akan melawan, tapi karena ia akhirnya berhenti membiarkan orang lain menentukan kebenaran versinya. Saat buku itu ditutup dan disimpan di bagian paling bawah tas, Sari tahu satu hal pasti. Ia tidak sedang menunggu pertengkaran. Ia hanya memastikan, kalau suatu hari ditanya, ia tidak lagi datang dengan tangan kosong. Kamu nggak usah pulang dulu ke rumah orang tuamu, kata Bu Ratna sambil melipat kain di ruang tengah. Nadanya datar, tapi tidak membuka ruang tanya. Sari yang berdiri di dekat pintu berhenti melangkah. Tas kecil masih tergantung di bahunya. Sebagai istri, kamu harus tahu diri, lanjut Bu Ratna. Kalau ada apa-apa di rumah ini, jangan lari keluar. Nanti orang ngomongnya macam-macam. Ia tidak menoleh. Kalimat itu dilepas begitu saja, seperti aturan lain yang harus diterima. Sari menoleh ke Arman. Tatapannya singkat, berharap ada satu kalimat penyeimbang. Arman menghela napas pelan. Ibu cuma mau rumah tenang, katanya. Kamu turuti dulu aja. Nanti juga bisa pulang kalau sudah enakan. Ini bukan soal dilarang, tambah Arman cepat. Cuma, biar nggak ribut. Kata ribut itu jatuh berat. Seolah keinginan Sari pulang adalah sumber masalah, bukan reaksi dari tekanan yang ia terima. Sari menurunkan tasnya ke lantai. Ia tidak membantah, tidak menjelaskan. Bu Ratna melanjutkan lipatannya, puas karena keputusannya diikuti. Arman menganggap urusan selesai, lalu masuk ke kamar tanpa menunggu jawaban. Sari berdiri sendirian di ruang itu. Larangan itu tidak diucapkan dengan marah, tapi dampaknya terasa lebih sempit dari sebelumnya. Ia menyadari, rumah ini tidak lagi hanya mengatur waktunya, tapi juga memutus jalur pulang. Di kepalanya, satu batas baru ditarik, bukan oleh kata keras, melainkan oleh kalimat tenang yang menutup pilihan. Dan untuk pertama kalinya, Sari merasa benar-benar terhimpit, bukan oleh dinding rumah, tapi oleh orang-orang di dalamnya. Ponsel itu digenggam Sari lebih lama dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memastikan pintu kamar terkunci. Napasnya ditahan sebentar sebelum akhirnya layar menyala. Tidak ada pesan panjang. Tidak ada penjelasan yang disiapkan. Ia mengetik perlahan. Kalau suatu hari aku perlu pulang mendadak, aku boleh datang kapan saja? Pesan itu berhenti di layar beberapa detik sebelum akhirnya dikirim. Setelah itu, Sari meletakkan ponsel di sampingnya, menunggu tanpa bergerak. Balasan datang tidak lama kemudian. Ingat, rumah ini selalu terbuka buat kamu. Sari membaca kalimat itu sekali, lalu menguncinya. Tidak ada senyum. Tidak ada lega berlebihan. Hanya dada yang sedikit mengendur. Langkah kaki terdengar di luar kamar. Sari segera mematikan layar dan menyimpan ponsel di bawah bantal. Ia duduk tegak, seperti tidak sedang melakukan apapun. Pintu kamar tidak dibuka. Langkah itu berlalu. Sari berbaring telentang, menatap langit-langit. Ia tidak sedang merencanakan kabur. Tidak juga membangkang terang-terangan. Yang ia lakukan hanyalah membuka satu pintu, diam-diam,
tanpa suara. Di rumah itu, setiap pilihan harus dipendam. Tapi malam itu, Sari tahu, ia tidak lagi berdiri tanpa arah. Kalau suatu saat harus melangkah, setidaknya ia tahu kemana harus pergi. Masih soal uang, kata Bu Ratna begitu semua duduk di meja makan. Tidak menunggu suasana tenang. Saya ini capek ngatur rumah, tapi yang menikmati nggak pernah merasa cukup. Kalimat itu diarahkan tanpa menyebut nama, tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Sari menatap piringnya. Suara sendok dan piring terdengar lebih keras dari biasanya. Bu Ratna melanjutkan. Nadanya naik sedikit. Sudah dikasih tempat tinggal, dikasih makan, masih juga merasa kurang. Orang kalau tahu diri, harusnya bersyukur. Arman ikut membuka suara. Ibu cuma mau kejelasan, katanya, seolah menjadi penengah. Tapi kalimat berikutnya justru menekan. Jangan sampai orang mikir kita dimanfaatkan. Sari mengangkat kepala sebentar. Tatapan Arman tidak lama bertahan. Beberapa orang rumah saling bertukar pandang. Ada yang mengangguk pelan, ada yang memilih diam. Suasana meja semakin padat, bukan oleh suara, tapi oleh penilaian yang tidak diucapkan. Sari merasakan napasnya sedikit memendek, tapi tetap duduk tegak. Kamu itu harusnya berterima kasih, kata Bu Ratna lagi, bukan malah bikin repot. Kata repot diucapkan jelas, seperti cap yang ditempelkan di dahi Sari. Tidak ada ruang untuk bertanya, apalagi membela diri. Sari meletakkan sendoknya pelan. Ia tidak bicara, tidak juga berdiri. Di dalam dirinya, sesuatu sedang menahan diri dengan susah payah. Makan malam itu terasa seperti pengulangan, tapi tekanannya lebih rapat, lebih dekat ke batas. Dan di tengah meja yang penuh orang, Sari sadar, satu kalimat lagi saja bisa mengubah arah semuanya. Sari menarik napas pelan. Ia tidak menunggu Bu Ratna selesai bicara. Tangannya bergerak ke tas yang sejak tadi diletakkan di samping kursi. Gerakannya tenang, tanpa ragu, seperti sudah dilakukan berkali-kali di kepalanya. Ia mengeluarkan sebuah buku tipis dan beberapa lembar kertas. Sari meletakkannya di tengah meja, tepat di antara piring-piring yang belum diangkat. Ini catatan pengeluaran, ucapnya singkat. Suaranya datar, tidak naik, tidak bergetar. Bu Ratna terdiam. Tatapannya turun ke buku itu, lalu ke kertas-kertas di sampingnya. Sari membuka halaman demi halaman, memperlihatkan tanggal, jumlah, dan catatan kecil di setiap baris. Lalu satu persatu, ia menyelipkan bukti transfer di atasnya. Ini yang keluar, lanjut Sari. Dan ini yang tidak pernah saya pakai. Ia tidak menunjuk siapapun, tidak menyebut nama, tapi arah kebenarannya jelas. Beberapa nominal berulang, tanggalnya konsisten, tujuannya sama. Arman bergeser di kursinya. Wajahnya menegang. Sari, katanya pelan, seperti ingin menghentikan sesuatu yang sudah terlanjur berjalan. Tapi Sari tidak menoleh. Ia hanya menambahkan satu kertas terakhir ke tumpukan itu. Bu Ratna mengambil salah satu bukti, membacanya lebih lama dari yang lain. Kerutan di dahinya semakin dalam. Ia menoleh ke Arman. Ini maksudnya apa? Tanyanya singkat. Tidak ada nada marah, justru lebih dingin. Arman membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada jawaban cepat, tidak ada penjelasan rapi. Keheningan di meja makan berubah bentuk. Kali ini, bukan Sari yang menjadi pusatnya. Sari menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia tidak merasa menang, tidak juga lega. Tapi untuk pertama kalinya, arah tudingan di meja itu bergeser, dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Tidak ada suara setelah itu. Bu Ratna masih memegang kertas di tangannya, tapi matanya tidak lagi membaca. Tatapannya kosong, lalu perlahan naik ke wajah Arman. Meja makan yang tadi ramai mendadak seperti kehilangan udara. Arman berdeham. Itu, bukan seperti yang kelihatan, katanya cepat. Kalimat itu keluar terlalu terburu-buru, tanpa arah jelas. Ia mencoba tersenyum kecil, lalu menggeleng sendiri, seolah sedang mencari versi yang lebih masuk akal. Bu Ratna tidak menjawab. Ia meletakkan kertas itu kembali ke meja. Rapi, terlalu rapi. Kamu pakai uang rumah? Tanyanya pelan. Bukan marah. Justru itu yang membuat Arman semakin gugup. Aku cuma pinjam, jawab Arman. Sebentar. Aku mau ganti. Tangannya bergerak tanpa sadar, merapikan sendok yang sebenarnya sudah lurus. Tidak ada yang memotong. Tidak ada yang membela. Bu Ratna menyilangkan tangan.
Tatapannya tajam, tapi suaranya tetap rendah. Kamu bilang ke saya apa selama ini? Arman terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak. Sari duduk diam. Ia tidak ikut masuk ke percakapan itu. Tidak menatap Arman. Tidak juga Bu Ratna. Ia hanya menunggu. Keheningan memanjang, membuat setiap orang di meja merasa canggung dengan posisinya sendiri. Di rumah itu, kuasa Bu Ratna tidak runtuh dengan teriakan atau amarah. Ia jatuh perlahan, lewat sunyi yang memalukan. Sunyi yang untuk pertama kalinya tidak bisa ia kendalikan. Sari mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. Gerakannya pelan, tidak tergesa, tapi cukup jelas untuk menghentikan sisa perhatian di meja itu. Ia tidak membawa buku catatan. Tidak juga tas. Hanya berdiri, menunggu sunyi benar-benar utuh. Aku akan pergi dari rumah ini malam ini, katanya tenang. Tidak ada penekanan di akhir kalimat. Bukan permintaan, bukan ancaman. Hanya pernyataan. Bu Ratna menoleh cepat, seolah tidak menduga arah pembicaraan beralih begitu saja. Pergi kemana? Tanya Bu Ratna. Nada suaranya lebih rendah dari biasanya. Tidak ada perintah di sana. Sari menggeleng pelan. Itu bukan bagian yang perlu dijelaskan. Arman ikut berdiri setengah, lalu duduk lagi. Sari, jangan gini, katanya. Kita bisa bicarakan. Kalimat itu terdengar terlambat. Tangannya terangkat sedikit, lalu jatuh kembali ke sisi kursi. Aku tidak sedang minta izin, jawab Sari singkat. Ia menatap Arman sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Justru itu yang membuat suasana semakin berat. Bu Ratna membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada kalimat siap pakai untuk situasi ini. Sari mengambil napas pendek, lalu melangkah menjauh dari meja makan. Keputusan itu tidak diucapkan dengan suara keras. Tapi di rumah itu, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang benar-benar tidak bisa ditahan atau diarahkan. Dan semua orang tahu, Sari tidak sedang menunggu jawaban. Sari masuk ke kamar dan menutup pintu. Ia membuka lemari, mengambil beberapa potong pakaian, melipatnya tanpa memilih. Gerakannya rapi, efisien, seperti orang yang sudah memutuskan untuk tidak menoleh lagi. Tidak ada tangis, tidak ada jeda lama. Pintu diketuk pelan. Arman berdiri di ambang pintu ketika Sari membukanya sedikit. Kenapa harus sekarang? Tanyanya. Suaranya rendah, nyaris seperti meminta waktu. Sari menatap wajahnya sebentar, lalu kembali ke tasnya tanpa menjawab. Arman berdiri beberapa detik lebih lama. Tangannya sempat terangkat, lalu jatuh kembali. Tidak ada kalimat lanjutan. Tidak ada upaya menahan. Ia akhirnya melangkah pergi, meninggalkan pintu setengah terbuka. Sari memasukkan buku catatan ke bagian paling bawah tas. Ia menutup resletingnya perlahan, memastikan tidak ada yang tertinggal. Pandangannya menyapu kamar itu sekali. Singkat, tanpa beban emosional berlebihan. Langkah kakinya terdengar di lorong. Tidak ada suara mengikuti. Tidak ada yang memanggil namanya. Rumah itu tetap seperti biasa. Terlalu biasa untuk perpisahan yang baru saja terjadi. Saat pintu depan tertutup di belakangnya, Sari tidak berhenti. Ia melangkah keluar tanpa dilepas, tanpa ditahan. Dan justru di hening itulah, keputusannya terasa paling nyata. Pintu kamar itu terbuka tanpa banyak suara. Sari masuk, meletakkan tas di lantai, lalu menutupnya kembali. Tidak ada yang bertanya kemana ia pergi. Tidak ada yang mengingatkan jam. Tidak ada yang memberi catatan. Rumah itu menerimanya tanpa syarat. Sari duduk di tepi ranjang. Tas masih tertutup di kakinya. Ia melepas sandalnya pelan, lalu menyandarkan punggung ke dinding. Ruangan itu terasa asing sekaligus akrab, seperti tempat yang tidak perlu dijelaskan. Dari luar kamar, terdengar langkah singkat, lalu menghilang. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang menunggu penjelasan. Sunyi di rumah itu bukan sunyi yang menekan, melainkan ruang kosong yang aman. Sari menutup mata sebentar. Untuk pertama kalinya sejak lama, napasnya tidak diburu waktu atau izin. Tidak ada suara yang mengatur kapan ia harus bangun, duduk, atau diam. Ia membuka mata, menatap ruangan itu sekali lagi. Tidak ada perasaan menang. Tidak juga kalah. Hanya satu kesadaran yang akhirnya utuh. Hidupnya kembali berada di tangannya sendiri. Dan malam itu, ia diizinkan diam tanpa harus membela diri.